Perkenalkan, kami dari mahasiswa Program Studi Profesi Nurse Tikes Karya Husada Semarang. Kali ini kita akan membahas mengenai senam room bagi lansia di tengah pandemi COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Gejalanya berupa demam, rasa lelah, batuk kering, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, dan diare. Gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi juga ada yang tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Akibat pandemi COVID-19 yaitu terjadinya social distancing atau physical distancing, sehingga mengakibatkan aktivitas menurun. Maka penanganannya yaitu dengan cara senam room. Senam room atau range of motion. Room terbagi menjadi dua, yaitu room aktif dan room pasif. Room adalah latihan gerak sendi sehingga terjadinya kontraksi dan pergerakan otot, dengan menggerakkan masing-masing persendiannya sesuai gerakan normal, baik secara aktif maupun pasif. Tujuan dilakukannya senam room yaitu yang pertama, meningkatkan atau mempertahankan fleksibilitas dan kekuatan otot. Yang kedua, mempertahankan fungsi jantung dan pernafasan. Yang ketiga, mencegah kekakuan pada sendi. Manfaatnya adalah menentukan nilai kemampuan sendi tulang dan otot dalam melakukan pergerakan. Kemudian mengkaji tulang, sendi, dan otot. Mencegah terjadinya kekakuan sendi, memperlancar sirkulasi darah, memperbaiki tonus otot, meningkatkan mobilisasi sendi, dan memperbaiki toleransi otot untuk latihan. Adapun indikasi dan kontraindikasi. Indikasi yang pertama adalah stroke atau penurunan tingkat kesadaran. Yang kedua, kelemahan otot. Yang ketiga, fase rehabilitasi fisik. Yang keempat, klien dengan tirah baring lama. Kontraindikasinya yaitu yang pertama, tromps atau emboli pada pembuluh darah. Yang kedua, kelainan sendi atau tulang. Yang ketiga, klien fase imobilisasi karena kasus penyakit jantung. Macam-macam gerakan room. Yang pertama yaitu pada leher. Gerakan fleksi yaitu menggerakkan dagu menempel ke dada. Ekstensi, mengembalikan kepala ke posisi tegak. Hiperekstensi, menekuk kepala ke belakang sejauh mungkin. Fleksi lateral, yaitu memiringkan kepala sejauh mungkin ke arah setiap bahu. Rotasi, yaitu memutar kepala sejauh mungkin ke arah setiap bahu. Gerakan selanjutnya yaitu pada bahu. Gerakan fleksi, yaitu menaikkan lengan dari posisi di samping tubuh ke depan ke posisi di atas kepala. Ekstensi, yaitu mengembalikan lengan ke posisi di samping tubuh. Hiperekstensi, yaitu menggerakkan lengan ke belakang tubuh, siku tetap lurus. Adduksi, yaitu menurunkan lengan ke samping dan menyilang tubuh ke sejauh mungkin. Rotasi dalam, yaitu dengan siku fleksi, memutar bahu dengan menggerakkan lengan sampai ibu jari menghadap ke dalam dan ke belakang. Rotasi luar yaitu dengan siku fleksi menggerakkan lengan sampai ibu jari ke atas dan samping kepala. Sirkumduksi yaitu menggerakkan lengan dengan gerakan penuh. Selanjutnya gerakan pada siku. Gerakan fleksi yaitu menekuk siku sehingga lengan bawah bergerak ke depan, sendi, bahu, dan tangan sejajar bahu. Ekstensi yaitu meluruskan siku dengan menurunkan lengan. Gerakan pada lengan bawah. Supinasi, yaitu memutar lengan bawah dan tangan sehingga telapak tangan menghadap ke atas. Pronasi, yaitu memutar lengan bawah sehingga telapak tangan menghadap ke bawah. Gerakan pada pergelangan tangan. Fleksi, yaitu menggerakkan telapak tangan ke sisi bagian dalam lengan bawah. Ekstensi, menggerakkan jari-jari sehingga jari-jari tangan dan lengan bawah berada dalam arah yang sama.
Hiperekstensi membawa permukaan tangan dorsal ke belakang sejauh mungkin. Abduksi menekuk pergelangan tangan miring ke ibu jari. Aduksi menekuk pergelangan tangan miring ke arah 5 jari. Selanjutnya, pergerakan jari-jari tangan. Fleksi membuat genggaman. Ekstensi meluruskan jari-jari tangan. Hiperekstensi menggerakkan jari-jari tangan ke belakang sejauh mungkin. Abduksi merenggangkan jari-jari tangan yang satu dengan yang lain. Abduksi merapatkan kembali jari-jari tangan. Pergerakan pada ibu jari, yaitu pergerakan oposisi, yaitu menyentuhkan ibu jari ke setiap jari-jari tangan pada tangan yang sama. Pergerakan pada pinggul, yaitu pergerakan fleksi menggerakkan tungkai ke depan dan ke atas. Ekstensi menggerakkan kembali ke samping tungkai yang lain. Hiperekstensi menggerakkan tungkai ke belakang tubuh. Abduksi menggerakkan tungkai ke samping menjauhi tubuh. Aduksi menggerakkan kembali tungkai ke posisi medial dan melebihi jika mungkin. Rotasi dalam memutar kaki dan tungkai ke arah tungkai lain. Rotasi luar memutar kaki dan tungkai menjauhi tungkai lain. Sirkumduksi menggerakkan tungkai memutar. Selanjutnya, pergerakan pada kaki. Inversi yaitu memutar telapak kaki ke samping dalam atau medial. Eversi yaitu memutar telapak kaki ke samping luar atau lateral. Kemudian, pergerakan jari-jari kaki. Pergerakan fleksi yaitu melengkungkan jari-jari kaki ke bawah. Ekstensi meluruskan jari-jari kaki. Abduksi menggerakkan jari-jari kaki satu dengan yang lainnya. Aduksi merapatkan kembali bersama-sama. Terima kasih. Jangan lupa di like dan di subscribe.